Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Aswa Warman, mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang kedua LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Saya adalah seorang guru bahasa Indonesia yang mengajar di sekolah SMK Negeri 1 Lingsar. Selamat pagi, bertemu lagi dengan saya dalam pelajaran bahasa Indonesia menulis teks cerita sejarah pribadi, pembelajaran model problem based learning bahasa Indonesia. Baiklah, mari ikuti kegiatan saya. Selamat pagi anak-anak. Sehat semuanya? Alhamdulillah ya, kita bisa bertemu lagi hari ini untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran kita mata pelajaran bahasa Indonesia. Tapi sebelumnya kita minta dulu ketua kelas memimpin teman-temannya untuk berdoa. Semoga apa yang kita hajatkan hari ini berjalan lancar, diridhoi oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa. Silakan ketua kelas pimpin temannya berdoa. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada ini, agar kita diberikan kelancaran dan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Semuanya hadir hari ini? Ada yang sakit? Alhamdulillah ya, jadi semua siswa hadir, berarti tidak perlu absen pula. Jadi alhamdulillah minggu yang lalu kita sudah memulai kegiatan pembelajaran kita dengan materi yang sama ya. Masih semangat? Masih. Coba tunjukkan semangatnya dulu sama-sama. Semangat lagi. Pakai tunjungan tangan digenggam ya, silakan. Ulang. Coba ulang lagi sekali. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Alhamdulillah. Nah, jadi Pak Guru ingin semangat ini tidak hanya dari kata-kata. Karena yang membedakan orang sukses dengan orang tidak berhasil itu adalah dari semangat. Siapa yang bisa mempertahankan semangatnya, maka dia yang akan muncul sebagai orang yang sukses. Siapa yang semangatnya berhenti di tengah jalan saja tidak sampai penyelesaian, maka dia akan mendapatkan yang namanya kegagalan. Jadi seperti itulah kita harus memotivasi diri. Nah, dan hari ini kita harus menjadi orang yang bersyukur, harus merasa bersyukur karena kita sudah, semangat kita sudah mengarah kepada kebaikan. Ada yang perlu kita syukuri hari ini? Apa ya? Diberi kesehatan. Ya, diberi kesehatan. Yang pertama apa lagi? Diberikan hidup. Jadi hidup itu kan harus kita isi dengan sebaik-baiknya. Masih ingat materi kita minggu lalu? Masih. Tentang apa? Tentang cerita sejarah. Ya. Jadi kemarin itu kita baru membahas tentang tes cerita sejarah dari pengetahuannya ya. Hari ini kita harus bisa mampu membuktikan, mempraktikkan bahwa kita itu harus bisa menyusun tes cerita sejarah. Ya, lihat di tampilan layar. Jadi kan cerita sejarah kemarin sudah kita bahas secara umum. Kali ini untuk membuat kalian lebih termotivasi,
Jadi tes sejarah yang akan kalian susun adalah yang sifatnya pribadi, berupa pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi itu bisa kisah kita sendiri, bisa juga kisah orang lain yang kita pahami. Ya, ini dia. Nah, tujuan pelajaran kita hari ini anak-anak, kita harus terampil menentukan struktur dalam menulis tes cerita sejarah dan terampil menulis tes cerita sejarah berdasarkan struktur dan kebahasaan dengan rasa jujur, tanggung jawab, kreatif, dan komunikatif. Ini tujuan kita. Jadi kita ke poin yang kedua, yaitu terampil menulis tes cerita sejarah. Strukturnya sudah kita bahas ya? Masih ingat? Masih. Kebahasaannya sudah? Sudah. Masih ingat? Masih. Baik, Pak Guru akan uji ingatan kalian dengan beberapa soal. Silakan kalian ambil kartu pretestnya, kartu jawabannya. Nanti kalian tolong isi jawaban dari pertanyaan yang akan mengukur apakah kalian masih ingat dengan materi kita minggu lalu. Iya, tepuk tangan semuanya. Jadi ternyata di pengantar kita melihat apakah kalian masih ingat materi minggu lalu, itu sudah terserap dengan baik ya, 100% menjawab benar. Nah, kali ini kita akan melanjutkan kegiatan kita menulis tes cerita sejarah pribadi. Ya. Bagus, akan bagikan lembar tugasnya. Sudah terima? Lembaran untuk tugasnya sudah terima? Oh baik. Nah, apa tugas kita sekarang? Nah, jadi kalian hari ini kan sudah duduk sesuai dengan kelompok minggu lalu ya? Coba angkat tangan yang sebelah timur, kelompok berapa? Ya, satu itu. Ini anggotanya masih seperti yang minggu lalu? Yang kelompok dua masih sama? Oke. Kelompok tiga, angkat tangan kelompok tiga? Ya, masih ya? Kelompok empat? Oh ya, jadi masih seperti kelompok yang minggu lalu. Silakan sekarang pertama tugas kalian menyusun tes cerita sejarah pribadi. Kalian susun dulu, perhatikan, kalian susun dulu tesnya secara individu. Setelah jadi per individu, nanti baru kalian adakan diskusi, pilih mana tes kita sejarah pribadi yang kalian anggap paling baik. Terakhir nanti kita akan presentasi ke kelompok. Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompok, surat tes cerita sejarah pribadi yang kalian anggap paling baik. Nah, nanti setelah itu baru kita akan sesi tanya jawab dan sanggahan. Ada dua pilihan untuk tugas kalian hari ini menyusun tes cerita sejarah. Coba lihat di layar. Nah, ya, ini ilustrasi rangkaian gambar kesuksesan ya. Jadi Pak Guru ingin kalian nanti membuat tes cerita sejarah dari rangkaian kisah yang tentang kesuksesan. Ini satu ya. Nah, ada kira-kira gambaran? Nah, ya, jadi ini satu nih, dari kalau orang belajarnya semangat pasti nanti akan berprestasi. Kemudian sukses. Ya, kalian coba nanti angkat ke dalam tes cerita sejarah pengalaman pribadi. Kemudian yang kedua, kalau yang ini coba lihat ini. Ilustrasi rangkaian gambar ketidaksuksesan ya.
dia berangkat sekolah dengan apa namanya? Dengan rapi, dengan confident, tetapi di tengah jalan tidak bisa menguasai dirinya dengan lingkungan. Apa yang dia kerjakan di sekolah? Ini namanya terbawa tawuran ya. Jadi baik nggak ini? Maka nanti hasilnya adalah tidak baik. Coba lihat itu. Seperti itulah nanti ya, nongkrongnya main catur, main ya. Inilah bentuk ketidak apanya sungguhan kita dalam menjalani hidup ini dengan baik. Akan kembali dampaknya kepada kita. Jadi tugas kalian sekarang, silakan kalian pilih. Kira-kira mau milih yang kedua, yang pertama atau yang kedua? Pertama. Yang mana? Coba disepakati dulu. Jadi tugas kelompoknya ada dua. Buatlah tes kita sejarah dengan rangkaian kisah sukses. Yang kedua, buatlah tes kita sejarah dengan rangkaian kisah ketidaksuksesan. Pilih yang mana, anak-anak? Yang pertama. Yakin? Oke, silakan dikerjakan. Selamat bekerja, ya. Ingat tugasnya di silakan. Silakan kalian kerjakan dulu secara individu. Nah, untuk yang komputernya mohon nanti perwakilan buat satu di komputernya. Bisa langsung memakai komputer untuk pengetikannya satu orang. Silakan satu orang boleh memakai langsung komputernya untuk mengetik teks ciri khas yang pribadinya. Yang lain masih bisa pakai kertas lebih dahulu. Nanti setelah selesai, Pak Guru kasih waktu 20 menit, ya. 20 menit harus selesai. 10 menit nanti untuk mendiskusikan mana tugas terbaik kelompok yang akan kalian presentasikan di depan kelas. Kemarin Pak Guru sudah himbau untuk hari ini membawa HP. Cari materinya di HP kalian, ya. Jadi coba nanti kalian download, kalian buka di Google, cari di sana contoh teks cerita sejarah pribadi singkat. Setelah ketemu nanti kalian bisa tiru ya. Jadi begitu cara kita berkarya. Kalian kalau kita mau berkarya tiru milik orang lain. Cuma isinya nanti kita kembangkan sendiri akan tercipta nanti karya kalian. Jadi dari meniru dulu. Nanti tahapannya setelah mencoba baru pada akhirnya kita akan bisa membuat secara individu. Nah, silakan. Ya, perhatikan waktunya ya. Jadi Pak Guru kita nanti
pada pukul 10.50 tugasnya sudah selesai secara individu. Nah, nanti 10 menit tambahan sampai jam 11 itu diskusi kelompoknya memilih tugas terbaik dari kelompok masing-masing, itu bisa dilaksanakan. Selanjutnya nanti kita akan melanjutkan ke sesi presentasi. Sudah dikirim panel tugasnya, nanti tinggal dibuka di presentasi. Kelompok 4 sudah selesai, kelompok 4. Oh, tinggal pengiriman ke komputer aja ya. Kelompok 3 sudah. Baik. Nanti untuk tugas individunya nanti Pak Guru akan nilai nanti. Jadi semua dikumpulkan, ya. Semuanya nanti dikumpulkan, Pak Guru akan nilai tugasnya secara individu. Kemudian ada juga nanti nilai secara kelompok. Prestasi semua kelompok sudah mengerjakan tugas dengan baik tepat waktu ya. Jadi tepat waktu, tugasnya selesai. Ini yang harus kita apresiasi. Tepuk tangan kembali. Di depan kalian sudah mewakili teman-teman kalian untuk bersaing ya, menunjukkan karya terbaiknya. Apakah nanti kelompok 1 yang terbaik, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Yang jelas hari ini kalian adalah pemenangnya ya, sudah mampu menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Untuk presentasinya nanti kita akan secara bergiliran mendengarkan paparan dari masing-masing kelompok terhadap tugasnya. Mohon nanti untuk kelompok 1 presentasinya akan ditanggapi nanti ya. Mohon nanti pada waktu presentasi kelompok 1 ditanggapi oleh kelompok 2. Nah, kelompok 3 dan 4 nanti bisa memberikan tanggapan tambahan atau nanti bisa juga langsung dalam bentuk pertanyaan. Jadi kalian nanti untuk kelompok yang lain berikan pertanyaan maupun tanggapannya. Bisa ditanggapi. Kelompok 2 nanti akan ditanggapi oleh kelompok 3. Kelompok yang lain memberikan pertanyaan atau tanggapan tambahan. Kelompok 3 akan ditanggapi nanti oleh kelompok 4 ya. Kelompok 4 yang lain nanti seperti itu. Kelompok 4 nanti akan ditanggapi oleh kelompok 1. Paham? Nah, itu apa kegiatan kita pada hari ini. Baik, kita mulai saja. Mohon operator untuk kelompok 1 silakan supaya lebih lancar ya. Mana kelompok 1? Perwakilannya bisa tidak ya, tidak tepat di ya. Sesuai urutan. Mana hanya urutannya. Kalau pinnya nanti tidak sampai bisa ya ada posisinya. Baik, dan anak-anak sekalian kita lanjutkan dengan sekarang presentasi kelompok akan dimulai dari pemaparan kerja kelompok atau hasil kerja kelompok 1. Kami persilakan.
Ahmad Tigri Sayuda, seorang atlet Indonesia yang mendapatkan medali emas di SEA Games Vietnam. Berasal dari keluarga sederhana bukanlah halangan bagi seorang untuk meraih kesuksesan dan mengharumkan tanah air. Usaha dan doa yang dia lakukan, baik yang dia lakukan, dia meraih medali emas yang membanggakan kedua orang tuanya dan mengharumkan tanah air. Yang dari saya. Nah, jadi sudah mendengarkan tadi ya, inspirasi, ada inspirasi nggak dari cerita ini? Jadi ini adalah yang diangkat atau diambil oleh kelompok satu yang nanti kita itu Hasil kerja kelompok 1. Di dalam teks cerita sejarah yang mereka buat, yang mana paragraf mana yang menunjukkan komplikasinya dan apa alasan paragraf tersebut? Apa alasan paragraf tersebut termasuk komplikasi? Sekian, terima kasih. Mau dijawab langsung atau masih ada lagi kelompok 2? Masih ada lagi kelompok 2 pertanyaannya? Atau tanggapan? Tidak ada? Cukup satu ya? Oh, silakan. Dijawab pertanyaan dari kelompok 2. Ternyata sesi tanggapan dan pertanyaannya kelompok 2 memberikan pertanyaan. Mohon dijawab oleh kelompok 1. Silakan. ya kelompok satu kayak sepertinya belum bisa menjelaskan ya. Silakan mungkin ada yang bisa membantu kelompok 3. Kelompok 3 bisa membantu dengan jawaban? Bisa? Kelompok 4 bisa? Oh ya silakan. Nah ini akan dibantu, kelompok 1 akan dibantu oleh kelompok 3 ya. Di sini saya dari kelompok 3 atas nama Ahmad Tigri akan membantu kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh kelompok 2. Menurut saya komplikasi terdapat pada paragraf kedua. Di mana alasannya? Karena Ziggy terdapat pada paragraf kedua. Karena itu baru dikasih membanggakan kedua orang tua. Itu paragraf kedua. Yang sudah dibagi tadi oleh kelompok 3 Hati ya, nama Hati, bahwa komplikasinya itu ada di bagian kelompok, di bagian paragraf 2. Itu bagian berinisiatif untuk membanggakan kedua orang. Sebenarnya yang namanya komplikasi itu kan di mana bagian gejolak, bagian ketiga. Nah kalau yang ini kan di ini pada saat di usaha yang besar mana dia sangat merasa tertekan, merasa terbebani ya. Walaupun kelihatannya di sini terbebani, tetapi
jadi juga menjadi semangat. Juga yang mana kira-kira? Nah ini kelompok ada yang berbeda pendapat. Jadi silakan. Nah, akan dibantu menanggapinya kelompok satu oleh kelompok 4 lagi punya pendapat yang berbeda dari siapa? Pimpin, ya, silakan Pimpin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya pimpin perwakilan dari kelompok 4. Menurut saya bagian komplikasinya bukan di paragraf kedua, tapi menurut saya itu bagian komplikasinya itu ada di paragraf ketiga di kalimat dirinya hanya fokus untuk bertanding. Kan di saat pertandingan itu kan benar ada tegang-tegangnya, berarti harus fokusnya itu kan menjadi titik beratnya tersendiri untuk dia. Jadi menurut saya itulah komplikasi dari cerita Ziggy. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4 ya, yang memberikan tambahan jawaban untuk kelompok 1. Jadi ini untuk kelompok 1 kita Ahmad ya Resta sudah, artinya sudah lengkap ya. Ada judulnya sudah ada. Kemudian yang bagian orientasi yang mana? Yang bagian orientasi yang mana dia? Ya, berasal dari keluarga sederhana. Nah, ini bagian pertama adalah bagian orientasi. Sampai mana? Sampai mana dia? Orientasinya? Sampai mana? Sampai meraih mimpinya. Jadi orientasinya itu cukup dengan suatu paragraf. Kemudian rangkaian kisah atau peristiwanya itu digambarkan dalam dua paragraf ya. Jadi dua paragraf. Kemudian penutupnya adalah orientasi. Masalah adalah yang dapat dia baik dari makna ini menyebutnya. Jadi satu paragraf. Sebenarnya ini tugas dari kelompok 1 ini kalau dibaca itu sangat inspirasi. Tapi terlalu singkat ya. Dan ini mestinya kita punya patokan. Kalau mau buat paragraf itu kan banyak itu adalah dari bagian rangkaian, maka peristiwanya harus banyak. Nah, kalau masalah itu banyaknya dari mana? Banyak. Yang namanya banyak itu dari mana? Dari jumlahnya. Banyak itu mulai dari angka 3 ya, maksudnya lebih dari banyak 3 ke atas. Itu 3 paragraf salah. Nah, seperti itu. Ini kalau 2 tadi itu ini kalau 2 tadi kayak tadi itu menggambarkan komplikasinya juga agak sulit. Walaupun semua ini sudah memberikan pesan yang baik. Ya, selanjutnya kita minta presentasi kelompok 2 sekarang. Silakan kelompok 2. Di dalamnya terdapat punca masalah atau yang ya
Yang keempat resolusinya atau bagian terakhirnya. Ya, jadi kalian sudah disuguhkan dengan hasil kerja kelompok 2. Bagus tidak? Ya, kepada kelompok 2. Silakan kelompok 3 menanggapi kelompok 2. Ya, kelompok 3 silakan. Berikan tanggapan atau mungkin pertanyaan, ya nggak apa-apa. Tanggapan silakan. Oh ya. Ya. Berdiri, ya berdiri. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya alhamdulillah perwakilan dari kelompok 3 akan memberikan tanggapan tentang kegiatan yang disampaikan untuk saya dan kelompok saya. Dia kegiatan yang diberikan oleh kelompok 2 sangat bagus. Pertama menurut kelompok 3 menuangkan ide-ide kita dalam bentuk teks cerita sejarah pribadi. Tadi koreksinya kita dari pengamatan Pak Guru cara memulai karangan. Nah ini tolong diperhatikan ya. Cara memulai karangan ternyata masing-masing kelompok itu berbeda. Ada yang kemudian reorientasi. Jadi ada 2 sumber yang kalian lihat tadi yang berbeda. Sebenarnya berbedanya itu dia sama dia. Jadi kalau di LKS kalian menemukan tadi orientasi, rangkaian peristiwa, kemudian reorientasi ya. Jadi orientasi itu sama ya, pengantar. Insyaallah pada suatu saat akan terbuka kalian lebih mudah nggak bertanya? Mudah ya? Ya, terima kasih. Ada yang masih belum dipahami sampai detik ini? Iya, ada sudah bisa dipahami? Ya, terima kasih. Berarti materi kita tentang cerita sejarah pribadi ini sudah bisa kita buktikan dengan presentasi tadi. Karena anak-anakku semuanya bisa dikatakan sangat bagus. Ini keberhasilan kita, semua kita di kelas media ini. Semoga selanjutnya semakin proses kalian semakin baik, dan setelah tamat nanti dari sekolah ini sebentar lagi ya kalian bisa menemukan jalan kesulitan kalian masing-masing. Terima kasih. Pak Guru akan akhiri kegiatan ini. Sebelumnya mohon ketua kelas mungkin doa, semoga apa yang kita lakukan tadi bermanfaat. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Siang hari ini agar kita diberi keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anakku, untuk kegiatan berikutnya silakan kalian banyak-banyak membaca ulang kembali ya teks kita sejarah di berbagai sumber. Baik anak-anakku, untuk kegiatan berikutnya silakan kalian banyak membaca ulang kembali ya sejarah di berbagai sumber. Sekian dari Pak Guru, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.